yang tidak menjadi mulia ini bulan, yang tidak menjadi agung dan istimewa ini bulan, kecuali karena keistimewaan dan kemuliaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang lahir tepat atau bertepatan, kebetulan dia lahir tanggal 17 Agustus tahun 45, saya mau tanya, yang menjadi mulia tanggalnya, bulannya, tahunnya gara-gara kelahirannya, atau justru dia yang menjadi mulia karena tanggalnya, bulannya, dan tahunnya? Tentu adalah orang yang menjadi mulia karena bertepatan hari kelahiran dia di hari yang mulia, yaitu hari kemerdekaan. Beda halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi mulia sesuatu kecuali justru karena Rasulullah. Bukan Rasulullah lahir dari Jumat sehingga Rasulullah mulia gara-gara hari lahirnya. Bukan Rasulullah mulia gara-gara lahir dari Sabtu, hari Lebaran buat kaum Yahudi, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa. Bukan lahir Rasulullah ada di hari Ahad, hari kebesaran kaum Nasrani, umatnya Nabi Isa. Tapi beliau lahir di hari di mana hari itu hari Senin sebelum kelahiran Rasulullah, bukan menjadi hari yang mulia, hari yang biasa. Tapi semenjak kelahiran Rasulullah, hari Senin menjadi hari yang mulia. Beliau lahir ada di bulan Rabiul Awal, yang sebelum kelahiran Rasulullah. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang biasa, bukan lahir di bulan Muharram, bukan lahir di bulan Haji, bukan lahir di bulan Ramadan, misalnya. Lahir di bulan Rabiul Awal, musim semi. Kenapa? Karena memang itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menampakkan kepada kita bahwa Rasulullah mulia bukan karena sesuatu, tapi sesuatu menjadi mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun gajah, kalau tahun gajah bukan menjadi tahun kelahiran Rasulullah, siapa yang kenal dengan tahun gajah? Madinah, kalau bukan karena Rasulullah pernah masuk ada di dalamnya, bahkan dimakamkan ada di sana, siapa yang mau sana? Orang masuk Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu tempat bala, pengawasannya orang, kapan masuk harus keluar, itu Madinah. Banyak warga di situ, masuk selamat, pulang tinggal lama. Tapi setelah kelahiran Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah hijrah, bahkan sampai dimakamkan ada di sana, menjadi kota suci kedua di seluruh dunia dalam agama Islam. Termasuk kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Apa istimewaannya kita? Sampai-sampai kita dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sampai-sampai Allah memuji kita dengan mengatakan khairu ummatin ukhrijat lin-nas, sebaik-baik umat itu kita. Atas dasar apa? Karena visi kita paling kuat, umurnya kita paling panjang, banyaknya ibadah yang kita lakukan. Enggak ada lain kecuali di akramil ruslikunna akramal umat. Kita ini menjadi umat yang paling mulia karena Nabi kita, Nabi yang paling mulia. Kita ini menjadi umat yang paling istimewa di antara umat-umat yang lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita adalah Nabi dan Rasul yang paling istimewa di antara nabi-nabinya yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kita ini menjadi umat yang paling akhir, tapi masuk surganya duluan. Kenapa? Meniru bagaimana Allah muliakan Rasulullah SAW. Rasulullah itu Nabi yang paling akhir. Nabi sebagai Nabi penutup, penyempurna, tapi masuk surganya duluan. Maka kita pun juga begitu. Nabi itu Nabi yang paling mulia, ya otomatis kita pun menjadi umat yang paling mulia. Karena begitu kemuliaannya kita, sampai-sampai jatah kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk masuk surga itu 2/3 bagian daripada surga. Bayar 2/3 dari surga. Yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ada ratusan tingkat. Sejauh mata memandang, kayak surga itu gak ada batasnya. Itu 2/3-nya. Miliknya kita. Ada 180 soft. Ada 180 soft. Berarti kalau 2/3-nya berapa? 120 soft. Khusus untuk satu generasi. Yang 60 buat rebutan umat-umat Adam. Mulai umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, sampai Nabi Isa. Ada pun 120 soft. Itu khusus untuk satu generasi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Umat terdahulu itu kalau maksiat di malam hari nggak ketemu besok kecuali terpampang di depan rumahnya secara misterius. Fulan bin Fulan qad fa'ala kada wa kada. Fulan anaknya Fulan yang punya rumah ini telah melakukan kemaksiatan ini dan ini, malam maksiat besok kelakuan. Bayangkan kalau itu terjadi kepada kita. Kita sebagai suami mau ditaruh di mana nih? Bukan di hadapan istri. Kita di hadapan anak kita sebagai orang tua, bukan anak yang minggat. Mungkin kita yang minggat sebagai orang tua karena malu. Ini yang ngomong di batas itu. Kalau seandainya dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin dia bicara di sini setiap bulan bulan. Nggak mungkin. Semua akan mengurung diri di dalam kamarnya dan kamu itu sama. Kenapa? Semua orang tahu betapa busuknya itu. Semua orang tahu betapa banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi lihat, Allah tutup airnya kita pada kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita adalah satu-satunya Nabi yang tak pernah salah. Tidak pernah salah Nabi. Tidak pernah salah. Nabi Isa dipertuhankan. Nabi Adam makan buah dulu. Nabi Nuh nggak kuat menghadapi umatnya, kaumnya, sampai minta kepada Allah, Allah turun juga kepada mereka. Nabi Ibrahim pernah bohong. Nabi Musa pernah bunuh orang walaupun nggak sengaja. Semua Nabi pernah punya kesalahan antara mereka dengan Allah, bukan kesalahan yang berakibat kepada dosa. Kesalahan antara mereka dengan Allah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena nanti di akhirat nggak ada satupun Nabi yang diberi kewenangan atau hak oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kenapa? Masing-masing daripada para anbiya malu untuk mengajukan hak syafaat kepada Allah. Kenapa? Mengingat akan pernahnya mereka berbuat salah dulu ketika ada di atas dunia. Tapi yang mengatakan anak-anak aja Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi satu-satunya Nabi dari 124.000 Nabi. Rasulullah menjadi satu-satunya Rasul dari 313 Rasul yang berani, yang pede untuk memohon kepada Allah hak syafaat untuk kita. Kenapa? Karena Rasulullah tak pernah punya salah. Rasulullah tak pernah punya salah. Pede. Orang kalau punya salah yang tak pede, sinis, malu, takut, nggak enak, sungkan. Tapi kalau orang tak pernah punya salah, optimis, yakin. Itulah Rasulullah SAW. Umat terdahulu Bani Israel, kalau mereka mau tobat, nggak cukup istighfar seperti kita tobat, nggak cukup.
innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Wahai kaumku, kalian telah berbuat satu kezaliman. Kalian menjadikan ijil anak sapi sebagai atau anak sapi sebagai sesembahan setelah Allah. Parah, fatal kalian. Maka kalian harus fatubu ila bariikum. Kalian harus tobat kepada Allah. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri. Itu lebih baik asal kalian meninggal dalam keadaan diampuni dosanya daripada kalian takut bunuh diri, bertahan hidup tapi dalam keadaan menimbul berdosa kekufuran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Terima tobat mereka oleh Allah karena mereka mau bunuh diri. Dan kita ada syariat bunuh diri untuk diterima tobat oleh Allah. Masih kafir, murtad, waliyadzubillah min dzalik, ingin memeluk kembali ke dalam agama Islam, tak wajib bunuh diri. Udah syahadat, tobat, jangan diulangi, baca istighfar, dikompori kewajiban sholatnya selama masa murtadnya, kewajiban puasanya selama masa murtadnya, kewajiban zakatnya selama masa murtadnya, segala kewajiban itu selesai. Melukai diri aja orangnya, apalagi membunuh dirinya. Ya, subhanallah. 2/3 surga menjadi miliknya kita. Kita ditutup aibnya oleh Allah. Bermalam-malam kita maksiat, besok kita keluar dari rumah sakit orang tak punya dosa. Aman. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat ditutup aibnya kita oleh Allah. Kita mau tobat tanpa begitu rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad sampai kita mendapatkan lautan rahmat yang Allah berikan, yang Allah guyurkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita ini mau di dunia, mau di akhirat itu hanya pengikut Nabi Muhammad. Nggak menjadi mulia kita kecuali hanya karena Nabi Muhammad. Di dunia atau di akhirat. Kalau kita baca Maulid Diba, ya Habib, ya Muhammad, ya Arusal Khawfiqin. Wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai pengantin dunia dan akhirat. Namanya pengantin pasti ada yang ngantar. Kan gitu. Nah, kalau pernah kawin, kan pasti ada yang ngantar. Maksudnya jangan dari rumah. Pasti ada yang ngantar. Gimana kemuliaan orang yang ngantar pengantin? Sebagaimana pengantin masuk ruang inti walaupun datangnya belakangan, karena pengantin datangnya keluar. Rasulullah datangnya keluar. Tapi masuk ruang intinya duluan, masuk surganya duluan. Kita sebagai pengantar pengantin juga begitu. Namanya pengantin telat, yang akan juga telat. Kalau soal pengantin ditinggal, kan aku begitu. Pengantin telat, ya sudah, yang akan otomatis sudah telat. Tapi lihat bagaimana sambutan orang yang ada di ruangan acara ketika pengantin datang, semuanya berdiri, semuanya oleh, semuanya menyaksikan, memandang. Kemudian semuanya beri jalan, semuanya beri penghormatan, semampu mereka masuk ke ruang inti, ruang di mana pengantin melangsungkan akad nikahnya. Saya mau tanya, pengantar pengantin apa berhenti di depan? Enggak. Siapanya? Keluarganya, monggo. Siapanya? Keponakannya, monggo. Siapanya? Saudaranya, monggo terus. Padahal lalu. Tapi karena punya hubungan antara dia dengan pengantin, maka dia pun menikmati apa yang dinikmati oleh pengantin. Duduk di mana pengantin duduk, dihormati sebagaimana pengantin dihormati, disanjung, disaksikan sebagaimana pengantin disanjung dan dihormati atau disaksikan. Kita pun juga di dunia ini kita nggak boleh apa kalau bukan karena kita punya hubungan dengan Rasulullah sebagai pengantin. Begitu juga nanti di akhirat. Nanti di akhirat kapan Nabi masuk pertama kali kita menjadi umat pertama kali masuk setelah Nabi. Kenapa? Ya karena kita memang adalah pengantar sang pengantin dunia dan akhirat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu pengantin dunia akhirat. Nanti di akhirat itu Rasulullah menikah dengan beberapa perempuan. Jadi
ketika lahir Rasulullah SAW. Siti Aminah sebagai ibunda Rasulullah SAW merasakan ketegangan. Biasa perempuan kalau lahir pertama kan saja takut, apalagi suami sudah tidak ada, suami sudah meninggal, bingung, takut, tegang, apalagi didahului dengan irhasot. Irhasot itu semacam mukjizat, tapi mukjizat sebelum Nabi diutus, itu namanya irhasot. Mulai dari bagaimana Siti Aminah mendapatkan suara tanpa wujud, kalau anak mulai kasih nama Muhammad, siapa yang ngasih suara tadi? Banyak irhasot di masa-masa kelahiran Rasulullah SAW. Singkat cerita, Siti Aminah tergabung begitu sudah masuk detik-detik terakhir kelahiran Rasulullah SAW, datang beberapa perempuan, datang beberapa wanita yang cantik jelita rupawan. Ada di antara mereka yang merupakan Siti Asia, istrinya Firaun, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka perempuan-perempuan yang mendampingi proses kelahiran Rasulullah SAW. Adalah Maryam bintu Imran, ibu dan Nabi Isa. Sehingga keadaan menjadi hilang ketegangan, menjadi reda. Siti Aminah merasa didampingi oleh manusia-manusia mulia, mulai hilang ketegangan. Satu persatu di antara mereka memperkenalkan diri. Aminah, aku adalah istrinya Firaun yang beriman kepada Allah, nggak nurut sama Firaun. Aku namanya Asia. Ini yang gak kalah sakitnya ini namanya Maryam bintu Imran, ibu dan Nabi Isa. Ini yang kamu lihat, yang cantik jelita, wajahnya rupawan, bersinar, itu mereka semua adalah bidadari-bidadari. Dan nanti di akhirat ada 3 perempuan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Ada 3 perempuan yang dinikahi oleh Nabi SAW nanti ada di akhirat ketika ada di surga. Siapa? Asia imra'atu Firaun, kemudian Maryam bintu Imran, dan saudarinya Nabi Musa. 3 perempuan itu adalah perempuan-perempuan suci. Saya mau tanya, Firaun menikah dengan Asia, punya anak? Kenapa? Gak pernah dipukuli Asia. Kalau Siti Maryam jelas, lahir Nabi Musa memang tanggal bapak, bukan karena proses hubungan suami istri. Begitu juga dengan saudara perempuannya Nabi Musa. 3 perempuan suci yang gak pernah didatangi, dikumpuli, digauli oleh laki-laki di atas dunia, mereka semuanya menjadi istri-istri Nabi SAW. Karena makanya dikatakan sebagai ya Abu Sal Khawfidin, pengantin nanti di akhirat. Kita ngasih semua yang tidak sama. Kita ngasih itu, ngiringi Nabi, ngantar Nabi, kemudian diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernikahan beliau dengan 3 perempuan tersebut. Kita akan kasih misalnya kegembiraan yang luar biasa. Ya, di dunia Allah menyambut kelahiran Rasulullah yang luar biasa. Tidak ada penyambutan yang lebih hebat di dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad melebihi daripada penyambutannya Allah ketika menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Kalau kita apa sih? Kalau malam detik-detik terakhir malam 12 Rabiul Awal apa sih yang kita lakukan? Belum tentu detik-detik kelahiran Nabi ketika menjelang subuh kita bangun selalu. Belum tentu saat kita bermaulid membaca sholawat, belum tentu. Mungkin yang ada di kantor hilang. Ya, kalau kita ngadakan maulid selama ini apa sih nilai daripada acara tersebut dibanding dengan kemuliaan Rasulullah SAW? Nggak ada hebat-hebatnya. Justru acara itu jadi mulia karena Rasulullah SAW. Beda dengan Allah ketika menyambut kekasihnya lagi ada di atas dunia, hebat betul. Allah menyiapkan hamparan bumi sebagai karpet Rasulullah SAW. Bayangkan menanti ini ruangan acara ada karpet, bumi adalah karpetnya Rasulullah SAW. Allah sediakan sebelum lahirnya Rasulullah matahari sebagai penerang beliau di siang. Kemudian bulan yang dihiasi, dipercantik dengan hiasan bintang ke bintang sebagai penerang Rasulullah. Dan
Jadi kuburan bukan. Semua yang diciptakan untuk Rasulullah. Penyambutan. Belum Rasulullah ini semua sudah diciptakan. Penerangan ada, lampunya ada. Langit dan awan sebagai terapnya. Kita kalau kemarin mana dulu pasti ada terap kan? Panas dan panasan, hujan dan hujanan. Begitulah Allah menyambut kelahiran Rasulullah. Rasulullah punya bayangan. Rasulullah tak ada bayangan. Kenapa? Selalu dinaungi oleh awan, menjadi teror, menjadi payung bagi Rasulullah SAW. Allah ciptakan hewan, ada yang darat, ada yang laut, ada yang di udara, ada susu, ada madu, ada air putih. Itu semuanya sebagai makanan minuman Rasulullah SAW. Belum Rasulullah sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Sebelum Rasulullah sudah Allah siapkan terlebih dahulu. Bahkan namanya acara kemanten pasti ada natal-natal undangan. Siapa yang natal-natal undangan? Bagi Rasulullah SAW sebelum beliau lahir, para anbiya, para rasul. Ya, setiap nabi kan wajib menyampaikan kepada umatnya, jangan cuma iman sama aku ya. Nanti ada nabi akhir zaman namanya Ahmad, namanya Muhammad. Iman sama aku, gak iman sama Muhammad. Cuma mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa wajib menyampaikan bahwa umatnya, kaumnya harus beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Isa salah satu tugasnya Allah sebut tidak kata wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam tugasnya adalah mubasyiran sebagai penyampai kabar gembira akan kedatangan seorang Rasul setelah kerisalaan Nabi Isa. Tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Kan itu anak undangan namanya. Coba ditegur ya. Tanggal sama ini anak kurabi, dulur kurabi, ponakan kurabi. Jangan lupa datang kakakku dan kakakku untuk menikah, adikku menikah. Sama. Yang ribut bukan mantannya yang ribut, keluarga tidak begitu. Saudara-saudara Rasulullah, jadi kalangan kalangan itu mereka semua adalah saudara-saudara Rasulullah. Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau Nabi Ibrahim adalah kakeknya, Nabi Ismail adalah kakeknya, Nabi Adam adalah kakeknya. Semua yang ribut untuk menyambut kelahiran sang pengantin Rasulullah SAW. Kok ilmunya ilmu cocokologi? Kakeknya adalah hamparan bumi. Kok bisa matahari, bulan, bintang dikatakan sebagai lampu, awan dan langit sebagai teror, tebu tanaman sebagai hiasan? Itu bukan ada dalilnya. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan langit beserta alam, bumi beserta isinya ini untuk kalian semua. Dialah Allah yang menciptakan, yang telah menciptakan bumi beserta isinya ini untuk kalian wahai para manusia. Otomatis kalau bumi beserta isinya yang sudah saya sebut tadi Allah ciptakan untuk kita, bukankah lebih pantas kalau Allah ciptakan itu semuanya untuk Rasulullah SAW? Karena tidak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali Rasulullah menjadi orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa. Rasulullah pernah bersumpah, "Ama wallahi inni la'akhsyakum lillah wa atqakum la." Ketahuilah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Demi Allah, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Berarti kalau kita gabungkan antara inna akramakum indallahi atqakum dengan pengakuan Rasulullah tidak ada manusia yang lebih takut, lebih bertakwa kepada Allah lebih beliau, ya berarti inna akramakum indallahi atqakum tidak ada lain yang dimaksud adalah Rasulullah secara khusus. Secara umum siapapun, tapi secara khusus adalah Rasulullah SAW. Lah kalau bumi yang dihamparkan oleh Allah beserta isinya, apapun yang ada di atas bumi bisa kita nikmati. Matahari bermanfaat kepada kita, bulan bintang bermanfaat untuk kita, kebun tanah
Rasulullah. Dalam sebuah riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu kalau baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu bukan min anfusikum tapi min anfasikum, telah datang kepada kalian seorang rasul yang paling baik di antara kalian. Kalau min anfusikum, seorang rasul yang berasal dari kalangan kalian, kalangan manusia sejenis min anfusikum. Tadi Sayyidina Ali bacanya min anfasikum, telah datang kepada kalian seorang utusan yang terbaik di antara kalian. Dari al-kaunu musyaratun wa antal maksud. Ciptaan-ciptaan Allah ini semuanya adalah petunjuk demi petunjuk. Nggak ada lain yang dimaksud sebetulnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula ya Muhammad ma khalaqul afdal ma khalaqud dunya wal akhirah la jannah wal nar. Kalau kendaraan kau sungguh, kalau kendaraan kau Muhammad, aku Allah Tuhanmu tidak menciptakan apapun yang pernah menciptakan, dunia maupun akhirat, surga maupun neraka, tidak aku ciptakan kecuali untuk kamu. Dan terus ngapain Allah ciptakan neraka untuk Rasulullah? Untuk mereka yang musuh kepada Rasulullah, untuk mereka yang tidak iman kepada Rasulullah, untuk mereka yang jahat kepada Rasulullah. Nah, terus kenapa kita surga untuk Rasulullah? Untuk mereka yang cinta, beriman kepada Rasulullah SAW. Dan seluruh sifat Rasulullah persis pengantin. Singkat saja, namanya pengantin itu kalau makan dikit boleh jenengan. Kalau makan dikit masya Allah ya jeruk di sini. Kadang-kadang jeruk gantek, sego gantek. Kenapa? Belum selesai makan ada foto, duduk makan lagi belum selesai ada manis, manis selalu. Kalau makan di Rasulullah gimana? Idza tabadda lam yata'asha wa yata'asha lam yatabadda. Rasulullah itu kalau makan siang nggak makan malam, kalau sudah makan malam nggak makan siang. Itu Rasulullah. Kalau kita pagi makan, siang makan, malam kurung jajan ini, ya baksonya, pangsitnya, gedang goreng ini, ya kopi yang gelas. Ya es dedam itu bumbu ambil, ya masya Allah gitu. Rasulullah harus makan saya makan pas makan besok berarti makan. Terus, nah dulu bukan aku berkata itu wajarkan rasya. Kami ini Rasulullah SAW adalah orang yang makan kecuali betul-betul harus ngurung gue baru makan. Lu sih terus seperti kalau kita puasa rasanya begini semuanya dimakan baru Rasulullah makan. Tapi kalau sudah masih keluar makan, bukan kemudian tamak rakus raka berhenti sebelum kita, persis seperti kita. Kalau kita makan ya, ibu nggak balik, kan persis. Kalau kita makan nggak dua apa lagi? Kita kalau makan dua, yang ada itu dua mana? Cuma ada selain dua yang bukan kita makan apa? Kolu. Pokok kolu, jika guys. Kalau Rasulullah lapar, namun harus makan. Pengantin namanya di Rasulullah makannya itu. Jangan dulu jadi pengantin di mana? Buat luluran, cemalus, luluran. Katanya mau luluran, yang kelasnya ada dulu. Cemalus. Rasulullah sudah mulai laki ya halus. Contoh aja yang mana tadi? Sahabat Anas kembali, mulai kecil sudah banyak, sudah sering bertahun-tahun khidmat sama Rasulullah SAW. Itu sahabat Anas bin Malik mengatakan masa studi dan wala mariyat alian anikafi Rasulullah SAW. Tidak pernah aku menyentuh kain sutra yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Telapak tangan yang sering digunakan untuk bekerja oleh Rasulullah. Namanya Rasulullah Nabi Raja, tinggal duduk di singgah sananya. Nah itu bangun bersih, perang, bawa pedang, mengendarai motor dari itu dengan anaknya. Seharusnya kan apa? Enggak, kayak sutra kalah halus, kalah lembut dibanding dengan telapak tangan Rasulullah. Pengantin badannya halus, Rasulullah halus. Pengantin baunya wangi, Rasulullah dari wangi.
mandi kembang, dikukuk, diukuk, waduh. Dasar kecut. Rasulullah tak keringat-keringat. Tidak marah bitolikin, ulima binti diana buat marah. Rasulullah sudah lewat apa? Saya. Itu yang datang setelah Rasulullah ada yang baru datang sahabat. Ini Rasulullah bersama sini. Itu orang ada Rasulullah sedang ada. Tahunya masih ada. Orang-orang itu kumpul di Rasulullah masih ada. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil kurang kasih kaki, orang kalau ada orang tercuri ayamnya. Itu Rasulullah kalau lewat, lalu sudah duduk. Ya Allah. Wa idza jalasa fi majlisin kafiyatihi ayyaman wa intabayya. Rasulullah itu kalau sudah duduk, bau wangi tubuhnya awet berhari-hari. Tapi Rasulullah sekalipun tubuhnya wangi itu pakai minyak wangi. Untuk siapa? Yang ngajarin kita. Nah kalau Rasulullah ngajarin kita pakai minyak wangi, itu semuanya wangi dari mana? Kecut semua. Nah, badannya terus ngapain minyak wangi? Masih jauh kepada kita. Kalau minyak wangi, ada katanya sholat minyak wangi, ada sama muslim merah kok. Ampun kecut. Ada presiden nggak wangi, muslim merah kok. Wangi, ampun kecut. Pakai minyak wangi. Hadir majelis sholawat, pakai minyak wangi. Hadir pengajian, pakai minyak wangi. Masuk masjid, pakai minyak wangi. Berangkat sholat Jumat, pakai minyak wangi. Mau ceramah, mau ngajar, mau khutbah, pakai minyak wangi. Di momen-momen tertentu pakai minyak wangi. Pengantin itu kalau jarang pernah makan, masih pemain dal-dalan, pertama bukan terus pemain dal-dalan, tidak ada. Mentang-mentang pemain dal-dalan terus kapraan, kasih mau diseling, sliding. Nah, itu tetap kalau anggur, mau yang laki mau perempuan kalau Rasulullah juga begitu. Cuma kalau pengantin diatur, kalau Rasulullah nggak pakai diatur, sudah penciptaannya sudah begitu, sudah akhlaknya, peranginnya, kemuliaannya sudah seperti itu sifatnya. Wa idza masyafa ka'annama yanhattu min sabah fayaqutu sari'an mashyi min ghairi khatab. Rasulullah itu kalau jalan seperti turun dari anak tangga. Persis kita kalau turun dari anak tangga gimana? Masa mencolok? Mana satu salam? Satu. Rasulullah itu. Rasulullah tidak begitu. Pengantin itu masih dikeroyok orang yang antar banyak, tetap menonjol pengantin. Menonjol, kelihatan itu sindir mantan perlu. Rasulullah bukan orang yang paling tinggi fisiknya, tubuhnya. Enggak. Di atas sahabat ada yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Rasulullah itu tubuhnya proporsional, gak keguguran, kadang-kadang mulai keguguran. Jadi, Rasulullah enggak proporsional. Cuma sama menonjol. Kalau sudah jalan sama sahabat, kayak Rasulullah menjadi orang paling tinggi dari mereka. Berarti Rasulullah tubuhnya proporsional. Mesti kayak topis. Mesti lihat. Itu adalah Rasulullah. Waduh, dibahas semuanya. Terlebih nggak tahu bentar diperingatin maulidnya. Setiap majlis kami ini Rabiul Awal bahas Rasulullah seperti ini sama-sama ada habisnya. Ini Rasulullah ada habisnya. Cuma yang jelas tugas kita sebagai pengiring sang pengantin nanti ada di akhirat ketika bersurga harus punya hubungan. Siapa kali koncoy bersihin jiro? Siapa temannya pengantin? Waduh, dari dulu sih aku. Kalau guru masih apa? Orang tuanya iya si konco bilang pusing. Siapa? Tak kenal. Pokok kalbu besok orang sebab mungkin yang akan. Salah hati juga. Nggak bisa, kenapa? Nggak ada hubungannya sama dia. Dan kita bersama semua. Dua model dari kita. Yang pertama sholawat sama seperti manggil Rasulullah. Semakin banyak kita manggil Rasulullah, semakin kita banyak bersholawat, berarti semakin sering kita manggil Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah itu bisa mengenali kita
yang kedua adalah sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Di mana pengantin, pengiring pengantin selalu jalan di belakang pengantin. Kapan pengantinnya telat, dia datangnya telat. Itu pengiring pengantin. Ada pengiring pengantin sopan pengantin mampu tinggal. Kita juga begitu. Untuk sama Rasulullah SAW. Artinya ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita akan mendapat kemuliaan sebagaimana lebih mulia daripada Rasulullah. Pasti sudah. Pengantin baunya harum. Jadilah pengiring baunya harum. Untuk ngiring sini. Pengantin wajahnya berseri-seri. Ya jadilah pengiring pengantin sehingga merenung. Ngiringi pengantin dari berbagai mencucu merenung dalam hari ini. Pengantin itu jalannya pelan-pelan ya, namanya pengiring pengantin jalannya pelan-pelan. Pasal dari Islam misalnya, ya itu sudah. Jadi sholawat dan mengamalkan sunnah itu cara bagaimana kita punya hubungan emosional, ikatan emosional dengan Rasulullah. Sehingga nanti di akhir kita dipanggil oleh Rasulullah. Sini. Kamu ngaku ya, bulan. Sini. Kamu tanya sholawat, kamu istiqomah, kamu sunnah. Gini. Ayo, tak selamatkan. Kalau perlu mulai dari kita melulai, ketika hari kembang kita tidak ada wajah yang kita pandang kecuali wajahmu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ada di bulan yang mulia ini kita tidak jelas kita kepada Rasulullah. Kita tidak peneladanan kita kepada Rasulullah. Kita banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan yang kalau kita masuk ke dalamnya seperti HP yang dicas, pantar sinyalnya kuat, gak gampang normal, berfungsi dengan baik. Begitulah juga seharusnya hubungan antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang layak dan pantas, patut dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah secepat mungkin, secepat-cepatnya. Jangan nunggu masuk neraka bagi syafaat Rasulullah. Meloleh, nggak mengalami namanya masyarakat. Kenapa? Masuk rombongan Rasulullah. Meloleh langsung ke Rasulullah, nggak alami namanya Isa. Kenapa? Masuk rombongan Rasulullah. Meloleh langsung ke Rasulullah, nggak alami namanya jembatan Sirat yang berpanjang-panjang, yang berlama-lama, yang berlibu-libu. Kenapa? Meloleh langsung ke surga. Meloleh langsung ke surga. Mudah-mudahan kita persis menjadi rombongan di belakang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita duduk di mana Rasulullah duduk. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan sebagaimana Rasulullah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada di surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka umat yang bukan hanya cinta tapi mampu membuktikan cintanya. Bukan hanya cinta tapi juga cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta dia, cinta kita adalah cinta yang mendapat balasan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan dalam menyambut kemuliaan bulan Rabiul Awal. Mohon maaf, terganti judul. Saya mendadak perintah dari Komandan Pak Joko untuk tidak bisa nyinggung masalah Rasulullah. Nyinggung masalah itu ada singgung Rasulullah. Kalau hari ini, akhirnya masalah Nabi Sulaiman melanjutkan kita untuk Robbaniyah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kasih istiqomah, kasih panjang umur,